Zero yang produknya andalannya adalah lithium. Hari ini Bapak Ibu sudah bergabung semuanya? Sudah semuanya? Sudah dapat bonus semuanya? Ya. Minimal berapa bonusnya? 54.000. Berarti nolnya gunung siji ya. Hari ini boleh kita 54.000, tapi bulan depan nolnya harus tambah 1, tambah 2. Minggu depan maksudnya bulan minggu depan ya. Oke. Nah, gabung aja dulu, nanti juga tahu kerjanya. Karena bisnis itu ibarat sekolah, yang penting daftar sih. Kalau mau dipelajari apa yang harus dipelajari? Yang penting gabung, hari ini gabung 3, dapat produk 4 ya, bonus 54.000. Artinya Bapak itu sudah untung 200.000 lebih. Betul nggak kira-kira? Belum bekerja sudah mendapatkan untung 200.000 lebih ya. Ini dan tidak akan pernah dapatkan Bapak Ibu di perusahaan lain, hanya di PT Zero. Pertama adalah belajar proses dan sukses. Belajar seperti apa? Seperti hari ini kita belajar. Makanya Bapak Ibu sering-seringlah panjenengan memberikan informasi atau motivasi ke orang lain. Ya, kita harus sering memberikan motivasi kepada orang lain. Ketika Bapak Ibu sesering mungkin memberikan motivasi kepada orang lain, artinya Anda juga memberikan motivasi kepada diri Anda sendiri. Betul nggak kira-kira? Nah, mungkin jelas setiap hari gempor-gempor, tapi ya sampai rumah libat tidur. Saya pun juga sama, ketika memberikan informasi seperti ini, tidur di rumah perkewuh, padahal nggak ada yang lihat. Mitra-mitra member kami nggak ada yang lihat, tapi saya perkewuh rasanya. Oh, Pak nonton omdo itu apa? Orang doang ya, saya nggak mau omdo. Saya tetap gerilya mencari mitra-mitra yang butuh kita motivasi dan semangat. Ya, belajar. Long life education, jadi belajar seumur hidup. Ya, kalau Bapak Ibu ingin berdagang, belajarnya ke negeri Cina. Karena orang Cina ini beda dengan orang kita, Bapak Ibu. Mindset orang Cina beda nggak sama kita? Ya, kalau orang-orang kita yang tidak tahu orang Cina, katanya nek wong pelit jadi Cina cakri apa? Ceraki ya, Cina ceraki. Itu apa Pak? Artinya pelit ya. Ya. Cina itu memang seperti itu ya. Jadi kalau belum sukses mereka nggak mau makan nasi, makannya bubur. Itu Cina. Kalau belum sukses ya mereka kreatif. Tapi wong Jawa Bapak Ibu, ini kita punya beras sekilo aja udah petenteng ya di depan pintu. Itu beda. Betul nggak? Orang Cina, kalau saya ini banyak belajar sama orang Cina, Pak Noto kalau kredit mobil Pak, itu Bapak harus cari jangka panjang, bisa 5 tahun, 8 tahun Pak. DP-nya jangan banyak-banyak, kecil aja Pak. DP kita cari DP yang termini Pak Noto. Nah, ketika Pak Noto punya uang 40 juta, kita kasih DP yang 20 juta Pak. Ya, yang 20 juta Pak, ini kita bisa putar yang profit yang bisa untuk nganggur. Artinya mobil ini harganya hanya 20 juta. Betul nggak Bapak Ibu? Perhitungan orang Cina. Kita punya uang 40 juta Bapak Ibu. Yang 20 juta untuk DP mobil. Betul? Yang 20 juta kita putar sebagai modal. Nah, profit dari 20 juta ini untuk ansur cicilan mobil. Artinya mobil ini harganya berapa? Hanya 20 juta. Ya, belajar. Hari ini kita belajar bersama-sama, tidak ada guru, yang penting kita sharing hari ini. Ya, terus kemudian prosesnya harus kita nikmati. Proses harus kita nikmati, bukan kita protes. Banyak orang yang pengen sukses tapi proses yang kita protes. Betul nggak? Iya toh, aku sebulan baru sudah siji 70. Ini namanya protes. Proses harus kita nikmati. Betul? Hari ini kita tunggu 1 member, alhamdulillah. Ya, besok tambah 1 member lagi, alhamdulillah. Besok tambah 2 member, alhamdulillah. Karena 1 member itu bisa menjadi ribuan. Waalaikumsalam. Kan begitu orang jalan. Madam, mesti madam ya. Ya, kita syukuri. Nah ini contohnya Pak Nur ini punya mitra di Sragen. Dulu berapa Pak? 1 apa? Sekarang jadi berapa Pak? Ribuan. Ya, Ibu ini juga sama punya mitra di Sragen. Dulu 1 orang, sekarang sudah menjadi title berapa itu di bawahnya Thomas. Sudah hampir 20-an. Ya, 1 titik ini menjadi titik-titik yang lain. 1 orang akan bercerita kepada orang lain.
Oke, proses setelah belajar, proses dan sukses. Nah, kira-kira Bapak Ibu kapan harus sukses di PT Yosio? Kira-kira kapan? Secepatnya. Ya, kita makanya harus punya target. Jadi momen itu harus kita manfaatkan. Ketika hari ini memang nantinya terjadi krisma di negara kita, Pak, hari ini kita harus siap, Pak. Ya, secara mentality, secara materi, ya, secara motivasi hari ini harus kita siapkan. Ketika nanti memang benar-benar krisma, kita udah siap segalanya. Setuju? Karena krisma ini, Pak, ini sangat mengerikan loh, Pak, bagi kita semua. Hari ini pun kita mengerikan. Kita ini berada di barisan paling bawah, Pak. Kita ini. Nah, kalau nggak hati-hati, kita nggak punya duit, hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan. Kita hari ini hanya menjadi konsumen, betul nggak, Pak? AB menjadi seorang konsumen, betul? Ya, bagaimana kita menjadi seorang owner, Pak? Makanya di PT Yosio ini membuka satu peluang bagaimana supaya Bapak Ibu menjadi seorang owner, karena di PT Yosio ini adalah IBO, Independent Business Owner. Owner siapa? Adalah Bapak Ibu semua. Ya, owner siapa? Bapak Ibu semua. Yang mengendalikan usaha Bapak Ibu adalah Bapak Ibu semua. Anda ingin mendapatkan bonus berapa? Yang menentukan Anda sendiri. Ya, mau kerja berapa jam satu hari? Yang menentukan Anda sendiri. Ya, karena kemarin kita sudah sampaikan di cash flow kuadran. Ya, itu sangat luar biasa. Cash flow kuadran di mana ada satu motivasi yang namanya ada self employer dan business owner. Kalau self employer, Bapak harus menjadi seorang karyawan. Seorang karyawan itu sampai kapanpun Bapak semuanya akan diatur semua aturan dalam perusahaan tersebut. Gaji Bapak Ibu akan diatur dari perusahaan tersebut. Ya, waktunya akan diatur dari perusahaan yang dimana Bapak bekerja di situ. Tapi kalau di bisnis owner PT Yosio ini, Bapak Ibu tidak akan aturan khusus dari perusahaan kami. Yang mau bekerja satu hari berapa jam silakan. Tapi yang paling spektakuler ketika Bapak bergabung di PT Yosio ini, yang ketika di self employer menjadi seorang karyawan, satu hari hanya bekerja berapa jam Bapak Ibu? Kalau karyawan rata-rata 8 jam, betul? 8 jam. Tapi kalau di IBO, Independent Business Owner PT Yosio, satu hari bisa bekerja berapa jam? Tidak terbatas. Pak Nurwain ini satu hari bisa bekerja 1000 jam. Betul kan hari? Satu hari bisa bekerja 2000 jam. Karena apa? Yang bekerja sistem. Oke, kalau lanjut. Siapa yang lebih gila? Nih, saya contohkan Bapak Ibu. Ini satu motivasi yang sangat luar biasa ketika Bapak Ibu bisa menerjemahkan ini. 10 tahun dan 40 sampai 50 tahun. 10 tahun bekerja membangun aset. 40 sampai 50 tahun ya bekerja tidak punya aset yang bekerja untuk Anda. Hari ini Bapak Ibu ada sebuah proses Bapak Ibu membangun aset, membangun sebuah empire pekerjaan, kerajaan bisnis. Ini saya ambil contoh Pak Nur karena itu adalah Pak Nur. Pak Nur ini ya satu hari bisa terima 5.500.000, 6 juta, 4 juta, 3 juta satu hari. Seandainya Pak Nurwain hari ini tidak bekerja, kira-kira dapat duit nggak? Dapat. Yang bekerja siapa? Saya. Aset, ya bukan saya ya, aset. Ya, ini karena sistem Bapak Ibu. Oke? Pernah nggak Bapak Ibu yang dulu hari ini satu hari nggak kerja dapat bonus? Dapat, pernah. Ada, Pak Joko pernah? Di sini pernah? Yang bekerja adalah aset, bukan saya ya, aset. Ini sistem. Nah, justru ada tertera 10 tahun bekerja membangun aset dibanding dengan bekerja ya 30 tahun tapi nggak punya aset. Ketika Bapak pensiun dia udah pensiun dia sudah pensiun nggak ada income masuk. Tetapi manakala hari ini Pak Nurwain baru fight di PT Yosio 1 tahun ya mengalir setiap hari, bahkan akumulasi income Pak Nur di tahun kemarin tembus 1 miliar. Tepuk tangan teman-teman.
Dan ini yang kita wacanakan Bapak Ibu. Hari ini kita duduk bersama, yang kita duduk hari ini adalah untuk mencari satu momen bagaimana ketika Bapak berjuang 1 tahun, di tahun kedua Bapak Ibu akan menikmati aset yang bekerja untuk Anda. Ya, target kita adalah 1 hari 1 juta. Setuju? Kalau punya penghasilan 1 hari 1 juta, setuju? Ya, kira-kira kurang nggak kalau 1 juta 1 hari? Jadi kan kurang kan? Ya, ini loh Pak. Ya, yang penting kita ketika membangun aset ini harus ya, kompak, harus punya teamwork yang solid, yang baik, yang setiap hari berkomunikasi, berinteraksi, memberikan motivasi, ya, edukasi dan sebagainya. Dan di luar sana nggak ada Pak, ya, nggak ada. Bisnis yang modalnya 160.000 1 hari bisa punya penghasilan 10 juta, ada nggak Pak di luar sana Pak? Ada nggak Pak? Ada. Pasang nomor. Tapi sekarang sudah nggak ada nomor ya. Akhirnya gantung diri. Iya, ya ini satu peluang yang cukup luar biasa Pak. Saking gampangnya. Ini ya, banyak orang yang tidak tertarik dengan PT Yosi, saking gampangnya, ya. Dan bahkan sampai hari ini banyak orang yang tidak percaya sama sekali dengan penghasilan Pak Nur. Bahkan ada beberapa mitra ya Pak Nur, yang kemarin bonusnya Pak Nur itu palsu, betul nggak? Ya. Sampai kemarin sore, Sabtu sore dengan Pak Nur itu bonusnya palsu. Masih ada orang seperti itu. Ya. Ya. Dan yang 2 orang sudah saya jelaskan Pak. Saya menjelaskan dengan baik data sama Mbak ini, saya ambil datanya, sama brimonya Pak Nur ya Pak Nur. Saya suruh print baik data dari kantor, saya ambil print outnya rekening partner lain, saya bikin PDF, saya lempar ke mereka yang lain, masih tidak percaya. Bos, hari ini masih uang. Ya, masih menyebar berita uang. Betul. Ada 2 orang, tapi tambah 1 orang lagi Pak ya. Ya. Rumahnya tidak jauh dari sini kan, Seragen juga rumahnya. Tapi rasa jomblo Pak. Orangnya nggak ada di sini lagi. Orangnya juga jarang, bagus. Orangnya juga dapat bonus. Dan juga anggotanya Pak Nur. Tapi mengatakan bahwa bonus Pak Nur itu palsu. Hanya doa, ya, silakan ya. Kita hanya doakan mereka supaya bisnisnya di PT Yosi lancar-lancar saja. Karena juga mitra majelis semuanya, ya. Tapi tidak etis ketika saya harus sampaikan namanya. Namanya itu merasani nanti aku dijual langsung. Ya, oke. Bapak Ibu, kira-kira panjenengan pilih bekerja 30 tahun terus, 30 tahun bekerja terus menerus. Apa pilih bekerja setahun, panjenengan nikmati selama 30 tahun? Pilih mana? Pilih bekerja 1 tahun, kita bisa nikmati 30 tahun, atau kita bekerja 30 tahun? Yang pertama yang Karena hari ini kita sampaikan kepada panjenengan, di saat engkau jauh dari adalah uang. Ya, uang ini sebenarnya apa Bapak Ibu? Apa uang itu apa? Hah? Apa? Apa Ustaz, uang itu apa? Fulus ya. Uang itu untuk apa fungsinya? Iya. Uang itu adalah hanya untuk nilai tukar. Ya. Ketika kita nggak punya uang, maka kita tidak bisa menukarkan apapun. Betul nggak? Iya. Ini adalah alat untuk menukar barang. Betul nggak? Bapak Ibu pengen sepeda motor, kalau nggak punya uang ditukar dengan sapi, boleh nggak? Nggak boleh. Dealer orang mau sapi, ya, iya betul nggak? Ya. Mau beli motor, ya, barter dealernya mau ngelek sapinya. Kalau dulu barter barang sama barang, kalau sekarang nggak bisa. Nah, nanti ke depan ini kita juga akan berubah lagi Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu harus melek dengan teknologi, betul nggak? Harus paham dengan teknologi. Ketika seseorang yang punya uang banyak, mereka tidak akan pernah
pegang uang. Bedanya orang yang uangnya sedikit sama uangnya banyak itu beda nggak? Beda. Ketika orang itu uangnya sedikit, maka mereka sering pegang uang. Tapi ketika orang itu uangnya banyak, nggak sering pegang uang. Banten sering pegang uang nggak? Nggak. Beli mobil kemarin pegang uang nggak? Ya, ini dunia sudah berubah, Bapak Ibu. Dulu kita, ya, ya dulu